warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Andari. Saya guru materi Bahasa Indonesia kelas 8. Anak-anakku sekalian, sebelum Wahyu menyampaikan materi, kalian siapkan dulu alat tulis kalian dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi dalam menjaga imunitas tubuh di masa pandemi ini. Nah, anak-anakku sekalian, walaupun kita masih dalam pembelajaran secara daring, kalian harus tetap semangat, tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Anak-anakku sekalian, marilah pertemuan atau pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, dalam materi atau pertemuan kedua kali ini, Wahyu masih akan tetap membahas tentang teks berita. Masih pada bab 1 tentang teks berita, tapi bagian ini kita akan membahas bagian C dan bagian D. Bisa kalian lihat pada layar ya. Pada bagian B dan bagian C ada beberapa materi lanjutan dari pertemuan yang pertama. Nah, sebelum masuk penjelasan, Wahyu beri quotes. Ini adalah ciri khas dari materi bahasa Indonesia. Sebelum kalian menuntut ilmu, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Untuk kalian ya, pada setiap tugas yang kalian buat, kalian harus menyisipkan satu quotes bernuansa Islami. Itu khusus untuk materi bahasa Indonesia. Silakan kalian buat quotes sendiri bernuansa Islami, kalian buat dengan kalimat kalian sendiri. Kalian tulis di lembar kertas atau lembar kerja tugas kalian. Pada bagian C dan pada bagian D ini ada dua kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama KD 3.2 itu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Dan 4.2 itu menyajikan data atau informasi dalam bentuk berita, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa harus mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Susunan-susunannya nanti akan kalian pelajari serta bahasa yang digunakan dalam teks berita. Kemudian yang kedua adalah membuat dan menyampaikan informasi dalam teks berita, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, pada bagian C itu adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Bisa kalian lihat ya. Di situ ada 3 komponen atau 3 poin yang harus kalian pahami dalam struktur teks berita. Yang pertama adalah kepala berita atau bisa disebut dengan orientasi. Berisi pembukaan dan penjelasan singkat. Biasanya
dalam berita itu disampaikan pada awal penyampaian berita itu disebut kepala berita atau disebut dengan orientasi. Nah, kemudian yang kedua adalah tubuh berita, bagian tubuhnya. Bagian tubuh ini ya berisi proses kejadian mulai dari awal sampai akhir suatu teks berita itu disampaikan. Nah, pastinya isi dalam pada bagian tubuh berita itu adalah bersifat fakta. Jadi isinya itu fakta. Kemarin kalian sudah belajar tentang fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah kenyataan. Jadi isinya adalah kenyataan. Kemudian pada bagian berikutnya adalah ekor berita. Ini adalah bagian akhir. Berisi referensi narasumber. Jadi narasumber tersebut mengutipnya bisa dari website, internet, juga bisa dari berita di TV atau dari majalah atau dari koran dan sebagainya, dari media apapun ya. Itu adalah bagian ekor berita, berisi referensi. Kita lanjut pada nomor 2. Yang pertama tadi kan strukturnya, yang kedua adalah pola penulisan teks berita. Itu di situ ya ada gambar piramida terbalik dari suatu teks berita. Itu susunannya ada piramida terbalik. Ini harus kalian pahami. Biasanya keluar dalam materi-materi ujian. Yang pertama adalah lead atau informasi terpenting. Nah, lead itu kepalanya dulu. Ya, kepala berita. Nah, informasi penting itu isinya apa? Di situ adalah rangkuman intisari pembaca. Jadi dirangkum dulu di awalnya ya. Di awal penyampaiannya itu ada rangkuman inti dari penyampaian berita. Nah, kemudian ada body atau detail penting. Nah, ini detail terpenting isinya ada apa? Mengandung unsur-unsur 5W1H. Nah, isinya apa? Pengembangan dari lead-nya tadi. Kalau lead-nya itu rangkumannya, pada bodinya itu adalah pengembangan kata-katanya. Kemudian tail atau informasi tambahan. Ini bisa tidak terlalu penting, bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Isinya apa? Penjelasan lebih jauh atau informasi latar belakangnya suatu berita ini. Boleh diberi, boleh enggak. Nah, ya. Kemudian setelah pola penulisan baru, nah di sini yang ketiga adalah kaidah kebahasaan atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam menyampaikan suatu berita atau dalam membawakan suatu berita itu bahasanya harus bagaimana. Yang pertama itu di sini ciri-cirinya suatu teks berita itu bagaimana sih? Ya, kemarin kan kalian sudah mempelajari syaratnya. Di sini ciri-cirinya apa? Faktual, fakta sesuai kenyataan, kemudian aktual, terbaru, unik, menarik juga, kemudian objektif, harus sesuai pada objeknya, kemudian bahasanya harus bagus, sesuai ejaan EYD bahasa Indonesia yang baik dan kemudian ciri dan kebahasaannya bagaimana? Itu ada poin A sampai poin H. Kalian bisa lihat ya di situ. Yang pertama adanya keterangan. Jadi adanya keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan kejadiannya bagaimana itu yang termasuk pada keterangan. Kemudian verba transitif. Apa itu verba? Verba adalah kata kerja. Verba transitif di situ berisi kelas kata berisi tindakan. Contohnya memulai, menuduh, melakukan. Itu contoh dari verba transitif. Kemudian verba pawarta. Verba pawarta contohnya menunjukkan pengertiannya tentang menunjukkan suatu percakapan. Jadi antara beberapa orang itu melakukan percakapan dan mengatakan dan memaparkan sesuatu hal. Nah, kemudian adverbia menerangkan kata lain. Jadi ada sebuah kata itu menerangkan kata lain yang mungkin belum dipahami oleh pembacanya.
Kemudian konjungsi temporal. Nah, konjungsi berhubungan dengan waktu. Nah, sebab akibat. Nah, di sini ada hubungannya. Konjungsi penggabungan antara dua kata atau lebih ya dijadikan satu dan mempunyai satu makna. Itu disebut konjungsi temporal. Contohnya, dia pada akhirnya, misalnya dua kalimat diberi konjungsi kata hubung, nah, baru menjadi satu kalimat yang padu. Kemudian kalimat langsung, jadi langsung diomongkan, langsung dikatakan, dan juga kalimat yang G, kalimat tidak langsung. Dan yang H, bahasa-bahasa yang digunakan, bahasanya sederhana, mudah dimengerti orang lain, komunikatif, dan juga kita lanjutkan pada bagian D. Nah, pada bagian D di situ menyampaikan informasi dalam bentuk teks berita. Ya. Dalam menyampaikan informasi dalam bentuk teks berita, baik itu bisa dengan secara lisan maupun secara tulisan, itu ada cara-caranya atau ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus wajib membaca terlebih dahulu. Nah, pada saat membaca di situ, manfaat dari sebuah membaca suatu berita itu yang pertama, atau yang A, menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kalian tahu, oh berita itu tentang apa, bagaimana. Kemudian membantu mengasah kecerdasan agar otak kalian itu bekerja dengan normal dan aktif. Di masa pandemi ini yang terlalu banyak main HP, cuma main di situ, dengan membaca itu dan bisa mengasah kecerdasan. Jadi dalam teks berita itu banyak teks yang harus kalian baca. Kemudian membantu mengasah kecerdasan sudah, kemudian meningkatkan kosakata. Kalian kan mengumpulkan banyak kosakata di situ dengan kalian membaca. Kemudian membantu meningkatkan keterampilan komunikasi agar tidak malu berbicara dengan orang lain. Dalam teks berita itu ada sesi wawancara. Jadi nanti kalian bisa mewawancarai narasumbernya agar kalian itu komunikatif. Kemudian meningkatkan pemahaman. Yang poin kedua, menyampaikan berita. Dalam menyampaikan berita itu apa sih yang harus kalian pahami, apa yang harus kalian kuasai itu? Yang pertama adalah artikulasi, pengucapannya harus tepat. Kalau A ya A, I, U, E, O. Kalimat pada saat membawakan atau membacakan berita itu kalimatnya harus jelas. Kemudian intonasi, penekanan pada setiap kalimat. Pada saat misalkan beritanya itu tentang ketegasan ya, intonasi kalian itu harus tegas, harus menggebu-gebu gitu. Kemudian penjedaan itu pada kalimat demi kalimat itu ada jedanya. Sikap atau gestur pada saat menyampaikan berita, misalkan tangannya ikut bergerak, kemudian melihat kanan, melihat kiri, itu adalah sikap atau gestur. Kemudian paham isi teks, memahami, menguasai teks materinya. Kemudian volume suara, suaranya harus lantang, suaranya harus jelas agar dapat didengar oleh pembaca atau pendengar. Pada poin yang ketiga atau menyunting berita, nah di situ nih harus kalian pahami betul-betul. Di sini pada kegiatan menyunting itu kalian harus mengetahui terlebih dahulu arti kata menyunting sendiri ya. Menyunting artinya adalah memperbaiki berita agar sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Contohnya misalkan kalian diberi sebuah berita, nah di situ kalimat-kalimatnya kurang tepat, strukturnya kurang tepat, nah kalian syuting. Kalian dalam kegiatan menyunting ini kalian itu kan memperbaiki sebuah berita
konsep berita. Jadi kalian tuh harus tahu terlebih dahulu bahwa berita ini benar-benar terjadi, benar-benar nyata. Awas, kalian jangan sampai ya menyebarkan berita-berita hoax. Nah, berita yang belum tentu kebenarannya akurat kalian sebarkan. Itu banyak menimbulkan fitnah. Kemudian kelengkapan. Jadi struktur berita itu kan mulai dari awal sampai akhir itu ada susunannya. Jadi kalian itu harus menganalisis berita ini lengkap atau enggaknya. Kemudian sistematika itu runtutan penulisannya, strukturnya mulai dari awal sampai akhir, susunannya itu tepat atau tidak. Kemudian penggunaan bahasa tadi kalian sudah mempelajari tentang verba tadi, bahasa yang digunakan yang bagaimana tadi itu masuk pada poin ini. Kalian harus memperhatikan penggunaan bahasa. Nah, untuk tugasnya bisa kalian lihat di situ sudah Bu Wahyu berikan contoh teks beritanya. Contoh teks berita liputan6.com. Nah, di situ beritanya berita tentang bernuansa Islami ya. Di situ kegiatan Hari Raya Idul Adha pada tahun ini. Bisa kalian baca sendiri. Nah, di situ beritanya ya. Beritanya bisa kalian baca. Kemudian untuk tugasnya silakan kalian perhatikan. Untuk materi tetap pokoknya kalian tulis pembahasannya yang Bu Wahyu jelaskan, yang keluar dari penjelasan yang keluar dari mulut Bu Wahyu tadi, yang memahami pastinya akan dicatat. Nah, untuk tugasnya ya silakan diperhatikan. Dari teks berita di atas yang sudah Bu Wahyu contohkan, coba kalian tuliskan struktur beritanya. Kalian tulis mulai dari kepala beritanya yang mana, kalimatnya kalian tulis. Contohnya misalkan pada alinea pertama tadi bahwa itu merupakan kepala berita, kalian analisis sendiri. Nanti kalian tulis kalimatnya yang ada di berita. Kemudian tugas yang kedua, buatlah sebuah video ya. Video berita. Kalian membuat video berita terdiri dari 2 orang. Dua orang tersebut, yang satu menjadi pembawa berita, yang satu menjadi narasumbernya ya. Jadi ada yang menyampaikan berita, kemudian ada yang menjadi narasumber diwawancara ya. Untuk temanya terserah kalian, bebas. Temanya bebas, lebih mengedepankan Islaminya juga lebih baik, nilainya lebih baik ya. Karena kita bersekolah di SMP Islam, untuk materi pembelajarannya KD-nya itu lebih mengarah pada konsep yang Islami. Jadi beritanya boleh berita yang Islami. Judulnya terserah kalian untuk judulnya. 2 orang, yang satu menjadi pembawa berita, yang satunya menjadi narasumbernya. Nah, kemudian untuk lembar jawaban, jangan lupa diberi quotes pada awal-awalnya tadi. Seperti contoh, lembar jawaban hanya ditulis dari teks berita tadi, menulis strukturnya tadi ya. Jangan lupa diawali dengan bismillah, diberi quotes, kemudian dijawab tugasnya, baru diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum penyampaian materi Bu Wahyu tutup, marilah kita akhiri dengan berdoa.